Bapak, perkenalkan saya Dr. Ayu yang bertugas di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Alim. Bapak Alim. Bapak Alim, sebentar itu kita akan melakukan pemeriksaan provokasi nyeri ya Bapak, di mana saya akan meminta Bapak untuk melakukan beberapa pemeriksaan. Apabila Bapak merasa nyeri atau kurang nyaman, Bapak katakan saja kepada saya akan melakukannya dengan profesional mungkin. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Sini. Baik Bapak tunggu dulu di sini. Saya akan melakukan cuci tangan sebelum melakukan pemeriksaannya ya. Baiklah, pemeriksaan pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan renal test, di mana kita memberikan tekanan pada bagian pergelangan tangan pasien, yaitu pada bagian pertengahan ligamentum carpi transversum. Permisi Bapak, bisa didudukkan tangannya. Baik, kita lakukan penekanan di bagian ligamentumnya yang ada di bagian pertengahan. Nah, setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah terdapat nyeri atau tidak. Bapak, ada nyeri? Tidak. Di sini apabila terdapat nyeri, maka dikatakan renal testnya itu positif. Apabila nyerinya menjalar sesuai dengan daerah inervasi pada nervus medianus, yaitu pada jari pertama, jari kedua, jari ketiga, dan setengah dari jari keempat. Pemeriksaan kedua yaitu palentes. Di sini kita akan meminta pasien untuk melakukan hiperfleksi, yaitu dengan cara mempertemukan bagian punggung tangannya seperti ini. Bapak bisa mempertemukan punggung tangannya seperti ini? Oke. Nah, di sini kita tanyakan pasien apakah terdapat nyeri atau tidak. Bapak, ada nyeri tidak? Tidak, berarti hasilnya itu negatif. Nah, apabila pada saat pasien melakukan pemeriksaan seperti ini, lalu terdapat nyeri yang menjalar sampai di daerah inervasi nervus medius, berarti itu positif palentes, yang berarti adanya penekanan pada nervus medianusnya. Kita melakukan pemeriksaan sensibilitas pada pasien. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan sensibilitas pada jari pasien, yaitu pada jari pertama, jari kedua, jari ketiga, dan 1/2 atau setengah dari jari keempat. Permisi Bapak, bisa diletakkan tangannya. Nah, di sini sebelum melakukan pemeriksaan, kita meminta pasien untuk menutup matanya. Permisi Bapak, bisa ditutup matanya. Bapak, kalau sebentar merasakan ada seperti sensasi atau Bapak merasakan pada saat saya masukkan jarum, Bapak katakan saja ya bagaimana yang dirasakan. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan sensibilitas menggunakan rangsangan, yaitu dengan menggunakan jarum. Di sini kita lakukan pada jari pertama, jari kedua, jari ketiga, dan 1/2 dari jari keempat. Nah, di sini jarumnya itu kita posisikan seperti ini agar pasien tidak terluka pada saat diberikan rangsangan. Bapak, rasa Bapak? Ini Bapak? Ya. Ini? Ya. Kalau ini Pak? Ya. Ini Pak? Ya. Ini? Ya. Ini? Ya. Oke. Karena pasien dapat merasakan rangsangan atau sensibilitasnya itu baik, maka tidak terdapat gangguan pada sensibilitasnya. Tetapi apabila pasien terdapat gangguan sensibilitas, maka pada saat
kita memberikan rangsangan pada beberapa jari tadi, pasien tingkat kepekaannya itu menurun atau berkurang atau tidak merasakan sama sekali adanya rangsangan. Pemeriksaan selanjutnya, di sini kita melakukan pemeriksaan pada nervus ulnaris. Nah, tes pertama yaitu Tinel test, di mana kita akan melakukan penekanan pada bagian sulcus ulnaris pasien. Permisi Bapak, bisa dibuka tangannya. Nah, di sini kita mencari bagian sulcus ulnaris pasien, lalu kita lakukan penekanan. Apakah ada nyeri atau tidak? Bapak, ada nyeri? Tidak. Nah, di sini apabila terjadi jebakan pada daerah nervus ulnaris, maka akan menimbulkan nyeri sepanjang perjalanan nervus ulnaris tersebut. Kemudian kita melakukan pemeriksaan sensibilitas pada pasien, yaitu pada setengah jari 4 dan jari 5. Permisi Bapak, katanya. Bapak bisa tutup matanya, Pak. Bapak, kalau Bapak merasakan sesuatu, tolong katakan saja ya. Nah, di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian setengah jari 4 dan jari 5. Nah, di sini kita lakukan sensibilitas pada tepi ulnaris pada jari keempat dan seperdua jari keempat dan jari kelima menggunakan jarum. Nah, jarumnya harus dilakukan seperti ini agar tidak melukai pasien. Bapak tadi merasakan pada saat saya menusuk tidak? Rasa. Lakukan pemeriksaan pada nervus radialis. Nah, di sini pemeriksaan yang pertama adalah Tinel test. Permisi Bapak, bisa diulurkan tangannya. Nah, di sini kita akan melakukan penekanan pada bagian proksimal sedikit ke bagian posterior dari processus styloideus os radii. Kemudian kita lakukan penekanan. Bapak nyeri? Ya. Nah, apabila terjadi jebakan pada nervus radialisnya, akan menyebabkan nyeri yang menjalar dari tempat penekanan sampai ke dorsomanus. Di sini kita melakukan pemeriksaan sensibilitas pada nervus radialis. Permisi Bapak, bisa dibuka tangannya. Nah, di sini kita melakukan pemeriksaan sensibilitas pada kulit bawah tangan, bagian posterior dan bagian lateral dari dorsum, dan kulit bagian dari lateral dari dorsum. Di sini kita menggunakan jarum. Bapak bisa ditutup matanya. Di sini kita lakukan sensasi seperti rangsangan nyeri pada pasien pada bagian kulit tangan lengan bawah bagian posterior. Ada kita rasa, Pak? Ya. Ada kita rasa? Ya. Ya. Kemudian kita berikan juga rangsangan pada bagian lateral dari kulit dorsum, bagian lateral. Ada kita rasa? Ya. Bapak bisa buka mata, Pak. Pemeriksaan Lasek test pada nervus ischiadicus. Nah, di sini pasien kita baringkan secara lurus, kemudian kakinya itu lurus atau diekstensikan. Nah, di sini kita akan mengangkat kaki pasien dengan
lutut bertahan kelurusannya, kemudian kita angkat sampai 70 derajat seperti ini. Ada nyeri Bapak? Tidak. Kemudian kita lakukan lagi yang sebelahnya, permis Bapak. Ada nyeri tidak Pak? Tidak. Nah, pada pasien yang normal, pada saat kita mengangkat kakinya sampai pada 70 derajat tidak terasa nyeri, tetapi pada saat kita melakukan atau mengangkat kaki pasien sebelum mencapai 70 derajat, pasien akan mengalami nyeri dari bokong sampai ke tungkainya. Berarti itu adalah positif tes lasek. Selanjutnya kita akan melakukan tes Patrick. Nah, di sini kaki akan diangkat pada tungkai lainnya, yaitu bagian malleolus lateral atau bagian tumit berada di bagian lutut atau tungkai lainnya. Seperti ini. Permisi Bapak. Nah, setelah itu kita lakukan penekanan pada bagian lutut dan pinggul pasien. Ada nyeri Pak? Tidak. Kemudian kita lakukan yang satunya lagi, sama seperti tadi. Ada nyeri Pak? Tidak. Nah, apabila terdapat nyeri pada panggul pasien pada saat dilakukan penekanan pada bagian lutut dan bagian pinggul, berarti itu adalah tes positif dari tes Patrick. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan kontra Patrick, di mana kita akan melipat bagian tungkai kaki, kemudian yang sakit, kemudian kita endorotasikan serta diadduksikan seperti ini. Permisi Bapak. Lalu kita berikan penekanan pada bagian lutut pasien. Ada nyeri Bapak? Tidak. Kita lakukan lagi di sebelahnya. Permisi Bapak. Ada nyeri Pak? Tidak. Nah, apabila terdapat nyeri pada garis sendi sakroiliaka pasien, maka tes kontra Patrick dinyatakan positif.